Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nek Irmayanti dengan nomor induk mahasiswa 102222052 dari kelas C1 angkatan 2022 Universitas Teknologi Digital. Baik, di video ini saya akan membahas mengenai jurnal. Jurnal itu adalah transaksi keuangan yang direkam dalam formulir seperti faktur penjualan, faktur pembelian, bukti kas masuk, dan lain-lain. Kemudian dicatat untuk pertama kalinya dalam catatan akuntansi yang permanen. Bisa disebut Journal Book of Original Entry. Lalu apa saja sih jenis jurnal? Terdapat dua jenis jurnal, yaitu jurnal yang pertama jurnal umum atau general journal. Ini digunakan jika jenis transaksi perusahaan masih sedikit. Dan yang kedua, jurnal khusus atau special journal digunakan jika perusahaan bertambah besar dan jenis transaksi menjadi lebih banyak. Maka jurnal umum harus dipecah. Mengapa sih jurnal umum itu harus dipecah? Karena yang pertama yaitu untuk mengumpulkan dan menggolongkan transaksi yang sama, yang frekuensi terjadinya tinggi. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengurangi pekerjaan pembuktian ke dalam buku besar dan untuk menggolongkan transaksi yang dicatat. Kemudian yang ketiga yaitu untuk memungkinkan pengerjaan pencatatan transaksi ke dalam jurnal dilakukan oleh seberapa orang, dan yang terakhir untuk menciptakan pengendalian intern. Lalu apa saja sih prinsip dasar yang melandasi perancangan jurnal? Yang pertama yaitu jurnal harus memadai. Kemudian yang selanjutnya, jurnal digunakan untuk memisahkan transaksi ke dalam penggolongan pokok, contohnya seperti penerimaan kas. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan jurnal berkolom, kemudian posting ke buku besar cukup satu kali. Yang selanjutnya itu nama kolom dalam jurnal harus sesuai dengan nama rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Yang selanjutnya yaitu kolom-kolom dalam jurnal digunakan untuk mengumpulkan angka yang akan diringkas dalam rekening yang bersangkutan dalam buku besar. Kemudian yang selanjutnya, mohon maaf ini terhalang oleh saya. Kemudian yang selanjutnya, jurnal harus dirancang sedemikian rupa sehingga pekerjaan menyalin informasi dari dokumen sumbernya dibuat sangat minim. Kemudian faktur penjualan dan akan menghasilkan sumber info. Dan yang terakhir harus ditetapkan hubungan antara dokumen sumber tertentu dengan jurnal sehingga pertanggungjawaban kebenaran informasi dapat ditentukan. Contohnya seperti jurnal penjualan, kemudian faktur, dan bukti pengiriman. Lalu apa saja sih langkah-langkah perancangan jurnal? Terdapat 3 poin, yang dimana yang pertama yaitu studi terhadap karakteristik transaksi perusahaan. Yang kedua, pembuatan jurnal standar, dan yang terakhir perancangan jurnal. Lalu apa saja sih jenis-jenis jurnal khusus? Terdapat 5 poin, yaitu yang pertama jurnal penjualan, di mana jurnal penjualan ini yaitu penjualan barang dagangan dengan cara kredit. Kemudian yang selanjutnya ada jurnal pembelian, di mana pembelian barang dagangan dengan cara kredit. Kemudian ada juga jurnal penerimaan kas, di mana ini termasuk penjualan barang dagangan dengan secara tunai. Yang keempat, jurnal pengeluaran kas, termasuk pembelian barang dagangan dengan cara tunai.
dan yang terakhir jurnal umum atau memorial. Lalu apa saja sih metode pencatatan data ke dalam jurnal? Yang pertama yaitu informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal menggunakan tangan. Yang kedua yaitu informasi dalam dokumen sumber disalin dalam jurnal menggunakan mesin pembukuan. Yang ketiga yaitu jurnal berupa arsip dokumen sumber yang disusun menurut waktu terjadi. Dan yang terakhir, dokumen sumber dimasukkan dalam komputer. Mungkin cukup di sini saja saya menjelaskan apa sih itu jurnal. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Saya Neng Irmayanti, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.